Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik yang saya beri judul Tergerak, Bergerak, Menggerakkan Komunitas Belajar MGMP Bahasa Indonesia mewujudkan Merdeka Belajar Implementasi Kurikulum Merdeka. Praktik baik yang saya lakukan ini adalah praktik baik yang berupa kegiatan MGMP Bahasa Indonesia terkait capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Kegiatan pembukaan diawali dengan penyampaian agenda kegiatan. Nah, agenda kita akan memulai kegiatan kita dengan ice breaking dulu. Kemudian mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, kemudian rencana aksi nyata dan refleksi. Ice breaking yang diberikan kepada peserta kegiatan yaitu ice breaking siapakah dia, dengan instruksi dia adalah makhluk hidup, memiliki sepasang kaki yang jenjang, menyukai kegiatan di luar dan sangat aktif, pemarah, cerewet, penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebenarnya nggak bisa gambar ya Pak Lukman ya, tetapi hari ini saya coba untuk menggambar dan gambarnya sepertinya kurang perfect seperti itu ya. Saya mendefinisikan 1 sampai dengan 2 itu saya tadinya mau berpikirnya kalau makhluk hidup jauh-jauh jawabannya palingan jerapah gitu ya. Terus yang ketiga dan keempat saya berubah pikiran. Mungkin itu identik dengan cewek gitu, perempuan gitu ya. Kalau pemarah ya mungkin bisa saya ya sebagai guru seperti belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambarnya apa Ibu? Gambarnya sebenarnya cewek. Gitu. Mungkin karena ada pemarah, cerewet, penyayang gitu kan ya. Cewek itu pemarah, cerewet, penyayang. Kompleks gitu. Terima kasih Pak Lukman. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus teman-teman kita. Di sini Pada kegiatan mulai dari diri, peserta menjawab 2 pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Adapun pertanyaan pemantik tersebut adalah 1. Apa saja hal yang Anda perhatikan atau pertimbangkan sebagai landasan saat merencanakan pembelajaran di kelas? 2. Bagaimana selama ini cara Anda mengetahui bahwa siswa telah memahami apa yang dipelajari? hal yang Bapak Ibu perhatikan, pertimbangkan sebagai landasan saat merencanakan pembelajaran di kelas. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Hal yang menjadi landasan ketika kita merencanakan pembelajaran yang pertama adalah kita memahami dulu karakteristik dari peserta didik. Bisa juga kita kalau itu di kelas 8 kita bisa mencari informasi itu dari guru kelas 7. Seandainya itu anak kelas 7, kita bisa mencari informasi anak-anaknya bisa melalui survei belajar dan lain sebagainya untuk mengetahui gimana sih cara atau pola pelajaran anak-anak itu seperti apa. Masuk ke eksplorasi konsep. Oke. Pada bagian eksplorasi konsep, penjelasan terkait konten pertemuan yang terdiri dari pengertian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Yang ada kelas 7 anak-anak. Yang ada kelas 7. Sudah pernah baca Bu Fitri? Sepertinya belum. Ibu sudah pernah baca? Sudah baca? Ibu Idri sudah baca? Nah, ada namanya CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita sebagai guru tidak bisa mengotak-atik capaian pembelajaran. Sudah pakemnya dari sana, seperti itu yang akan kita ajarkan ke anak. Capaian itu yang akan kita capai di setiap pembelajaran kita. Jadi tidak bisa diubah capaian pembelajaran ini. Ya, capaian pembelajaran itu adalah capaian kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD sampai dengan SMA, fase M, ya. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran, ya. Pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Jadi kita ini ada CP-nya. Kalau boleh tahu informasi tentang kalau SMP pas apa Bapak Ibu? Fase D ya, 7, 8, 9 fase D ya. A, B, C itu ada di fase SD, kemudian E, F itu ada di SMA. Lanjut Bu Salvia. Nah ini, kalau jenjang PAUD itu ya, ini TKB, fase fondasi namanya. Kemudian jenjang SD, fase A, B, dan C
dibagi kelas 1 2 A, 3 4 B, 5 6 C. Kemudian SMP kita 79, jenjang SMA 10 F 11 12. Kenapa dipastikan Bapak Ibu bukan lagi kelas? Karena ternyata ya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang hebat di Kemdikbud ini, bahwasanya kita ini adalah pembelajaran berkesinambungan, pembelajaran sepanjang hayat. Artinya apa yang dipelajari di SD itu akan berlanjut lagi di SMP, berlanjut lagi di SMA. Maka tidak bisa dikatakan kita lepas tangan. Kalau anak kita di SD misalnya tentang Untuk ruang kolaborasi, peserta saling berdiskusi terkait analisis capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran berdasarkan eksplorasi konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan contoh-contoh tersebut dijadikan patokan untuk berdiskusi dalam kelompok. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan pada agenda demonstrasi kontekstual. Pada agenda ini, peserta akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan menggunakan metode wisata belajar. Tidak perlu jauh-jauh. Tapi nanti juga akan yang berkunjung ke stand baca bergerak dapat senyum manis. Pada bagian elaborasi pemahaman, peserta menyampaikan kesan terkait kunjungan yang dilakukan kelompok lain. Penyampaian kesan diwakili oleh anggota kelompok yang bertugas menjaga stand pada saat kunjungan. ada dua, yaitu menyampaikan kemudian berdiskusi ya. Kemudian bagiannya yaitu hubungan dan peran elemen. Ya, di sini peserta didik mampu menyampaikan informasi dari teks prosedur, berbicara kemudian mempresentasikan ya. Yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi dari kosakata baru yang memiliki makna denotatif dan konotatif dan kiasan untuk berbicara untuk menyajikan sebuah gagasan ya. Mengenai tentang materi itu nanti terdapat di modul. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ansar. Kita berikan untuk kelompok berbicara terakhir. Kita ke kelompok mempresentasikan yang biasanya anak-anak sulit di sini. Ya. Oke, silakan Pak Ansar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja. Tadi pada saat wisata belajar Ya, wisata belajar. tadi dapat kunjungan yang spesial dari kelompok pemirsa. Jadi kami di sini CP-nya itu peserta didik mampu mengungkapkan, mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis yang kami pilih. Terus kompetensi yang ditulis di sini ada dua, karena ada yang dari kampus sendiri juga ada kata kompetensi mengungkapkan dan mempresentasikan. Untuk kontennya, tadi kami rembukkan sama tim kami pilih teks prosedur. Ya. Terus di bawahnya di sini, inilah yang jadi pertanyaan dari kelompok pemirsa, hubungan dan peran konten. Aksi nyata yang dibuat peserta berupa produk analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Peserta juga diharapkan untuk mengimbaskan hasil kegiatan kepada rekan sejawat di satuan pendidikan masing-masing. Satu tujuan pembelajaran Bapak Ibu, mungkin ini pekerjaan kita di MGP Pak Ketua ya. Ini nanti ke depannya mungkin nanti akan ada, saya akan bagikan lembar sama Bapak Ibu. Berdasarkan hasil refleksi dari peserta, terlihat bahwa peserta telah memahami cara menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Peserta merasa senang mengikuti kegiatan MGMP karena metode pembelajaran yang digunakan merupakan hal yang baru dalam kegiatan MGMP Bahasa Indonesia. Peserta berkomitmen akan melakukan pengimbasan di satuan pendidikan masing-masing. Demikianlah praktik baik yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.